Dari awal sampai sekarang Mas Hendy selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham. Ini adalah momen ketika calon wakil gubernur nomor urut 2 Gus Yassin merasa tersinggung, menganggap bahwa pertanyaan yang diajukan calon wakil gubernur nomor urut 1 Hendrar Prihadi atau Mas Hendy bersifat tendensius. Pertanyaan yang diajukan oleh Mas Hendy sendiri terkait informasi pelarangan studi tur di SMA dan SMK di daerah Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaan ini diajukan oleh Hendy hanya sekedar untuk konfirmasi kebenaran berita itu kepada Taji Yassin selaku mantan wakil gubernur dan sekaligus menanyakan langkah paslon 02 ke depan apakah pelarangan tur itu masih akan dilanjutkan atau tidak. Namun pertanyaan ini rupanya salah ditanggapi oleh Gus Yassin, menganggap bahwa pertanyaan itu bersifat tendensius dan menyerang pribadi Gus Yassin sebagai mantan wakil gubernur. Namun jika kita perhatikan di sesi tanya-jawab sebelumnya, justru Gus Yassinlah yang terlebih dahulu menceritakan prestasi-prestasi dan keberhasilannya selama menjabat sebagai wakil gubernur. Mas Hendy, bahwa permasalahan di nasional kita termasuk Jawa Tengah adalah tergesernya minat anak muda terhadap budaya lokal. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Perda nomor 3 tahun 2024. Maka kami yang pertama akan mengajak anak-anak muda ini supaya minat terhadap budaya lokal kita. Kami juga akan memastikan untuk perlindungan kebudayaan yang kemarin saya tembangkan lir ilir tembang dari Sunan Kalijaga kami rekomendasikan untuk diakui ke UNESCO. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ikut andil pelestarian bahasa. Di pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap Kamis kita memakai bahasa Jawa Tengah. Jadi sebenarnya yang pertama kali mengungkap masa lalunya sebagai mantan wakil gubernur adalah Gus Yassin sendiri. Gus Yassin dengan bangganya menceritakan semua pencapaiannya selama menjadi wakil gubernur seperti menerbitkan perda, menciptakan tembang dan melestarikan bahasa daerah lewat sebuah program penggunaan bahasa daerah setiap hari Kamis. Namun ketika Mas Hendy bertanya tentang salah satu program Gus Yassin selama menjadi wakil gubernur yang berkaitan dengan pendidikan, Gus Yassin justru tersinggung dan menganggap bahwa pertanyaan itu tendensius karena menyinggung program masa lalunya sebagai mantan wakil gubernur. Bukan hanya itu, Gus Yassin sendiri di sesi debat kedua, juga menyerang kebijakan Hendy selama masih menjadi wali kota Semarang yang dianggap gagal menerapkan kebijakan tempat pemotongan hewan halal di semua tempat pemotongan hewan di kota Semarang. Jadi kelihatan sekali bahwa Gus Yassin menerapkan standar ganda. Dia boleh mengungkit masa lalu lawan debatnya, tetapi dia sendiri tidak menerima ketika lawan debat mempertanyakan kebijakannya selama menjadi wakil gubernur. Calon wakil gubernur nomor urut 2, waktu bertanya 1 menit dimulai saat berbicara. Gus Yassin, alhamdulillah bisa nanya jenengan di dalam debat wakil gubernur ya Gus, bukan wali kota. Pertanyaannya begini Gus, saya ini jalan-jalan kampanye ke 35 kota kabupaten. Ada kemudian nemu problem pendidikan, ternyata ada pelarangan studi tur maupun wisuda untuk anak SMA SMK. Nah, kalau menurut pandangan Gus Yassin gimana ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, selanjutnya kemudian kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Hendy yang saya sayangi. Dari awal sampai sekarang Mas Hendy selalu bertanya, kok rasa-rasanya tendensius terus ya? Seandainya saya jawab ini juga nggak baik. Seperti wakil gubernur tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy akan memberikan masukan kepada gubernur. Itu pun saya sudah melakukan Mas. Sehingga mohon maaf Mas, kalau saya jawab ini juga nanti akan ada yang nggak enak di antara kita karena kita semua adalah sahabat. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang ditanyakan oleh Mas Hendy, bagaimana kita melakukan study tour yang mana itu ada pelarangan. Sebenarnya yang dilarang itu bukan study tournya Mas, akan tetapi pungutan-pungutan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, oleh perda yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolahan. Karena memang sekolah negeri itu diatur sedemikian rupa. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh APBD. Kita tahu, saya juga pengelola Mas pendidikan. Kami memiliki pendidikan.
Maaf ya Mas, kalau saya ngomong tolong bisa didengarkan supaya jenengan juga ikut paham bahwa sekolah-sekolah swasta diperbolehkan kok Mas melakukan study tour, sehingga nanti regulasinya aja yang harus diatur, bagaimana kesepakatan antara guru, antara murid, antara stakeholder yang ada di pendidikan. Terima kasih Mas. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit. Waduh Pak Yai, saya marah, mohon maaf. Saya nggak pernah tendensius ke panjenengan, saya hormat sama panjenengan. Tapi begini Gus, tinggal dijawab aja. Ke depan saya begini begitu, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bagaimana kemudian study tour itu bisa diperlakukan asal tadi tidak ada yang merasa terpaksa, tidak ada pungutan liar dan lain-lain. Bahkan waktu kami jalan-jalan ada satu kendala, anak-anak yang masuk ke SMA SMK negeri di kelas-kelas awal. Apa itu? Mereka kesulitan Gus untuk mendapatkan seragam. Karena seragam itu ternyata cukup mahal harganya. Maka insya Allah tidak hanya pendidikan yang gratis. Kalau Andika Hendi nanti menjadi gubernur, wakil gubernur, seragam pun akan kita gratiskan. Supaya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini bisa kemudian merasakan bagaimana konsep pendidikan dengan mudah, gratis, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya, beasiswa juga kita akan berikan, kemudian juga bagaimana mengintensifkan program magang. Senang ya kalau nanti anak-anak SMA, SMK kita bisa ke Jepang, ke luar negeri, dan lain-lain. Jadi itu pasti akan menambah ilmu mereka. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Andika dan kita teman-teman kita semuanya, saya rasa proses magang sampai ke luar negeri itu bisa dilakukan. Dan itu akan membuat pengalaman, wawasan adik-adik kita yang ada di SMA SMK negeri ini bisa bertambah banyak. Dan begitu pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pulang ke Jawa Tengah, mereka kemudian akan bisa mendapatkan atau menularkan pengalamannya, wawasannya selama di luar negeri tersebut. Yang tidak kalah penting adalah guru-guru. Nanti guru-guru juga akan kita perhatikan kesejahteraannya. Terima kasih. Ya. Waktu